Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Kali ini Bincang kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Ustadz Jazuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Unggul. Alhamdulillah sudah hadir di acara Bincang. Kita akan banyak bincang-bincang tentunya. Para Rangers Nusantara, jangan lewatkan bincang santai kita kali ini. Baik Ustadz, kita akan mulai nih. Ustadz ini seorang profesional, pekerja keras. Berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang malam. Kalau lembur bahkan kadang-kadang pagi juga. Nah, tapi Ustadz punya waktu juga untuk mendalami ilmu agama. Ya, nggak cuma mendalami tapi menguasai. Sehingga Ustadz melakukan syiar kepada siapa? Kepada jamaah. Dan hebatnya lagi, Ustadz juga aktif di kegiatan masjid. Bahkan menjadi ketua DKM. Nah, yang luar biasa lagi, gak cuma menjadi ketua DKM, Ustadz juga menjadi ketua bagi para seluruh DKM di tempat tinggal Ustadz. Nah, ini yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh buat para Rangers Nusantara. Baik Ustadz. Yang pertama-tama yang saya pengen tanya, ini gimana cara bagi waktunya nih Ustadz? Begitu banyak kegiatan aktivitas yang Ustadz lakukan. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Gugu. Jadi memang saya bersyukur pada dua hal. Pertama bahwa saya itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia yang lain. Kemudian rasa syukur yang kedua saya adalah memang saya diberikan petunjuk berupa Al-Quran. Ya, di mana di dalam Al-Quran itu saya juga terinspirasi dengan satu ayat yang pendek tapi maknanya sangat dalam. Surat Al-Ashr gitu. Nah, demi masa bahwa manusia itu dalam kondisi yang merugi. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang berwasiat dalam kebaikan dan juga berwasiat dalam kesabaran. Sehingga saya memotivasi diri bahwa kalau tidak mau rugi, maka jangan sia-siakan waktu. Kalau tidak mau menjadi orang yang merugi, maka tingkatkanlah keimanan, kemudian ajarkan kebaikan, wasiatkan kesabaran. Sehingga ada semangat dalam diri saya untuk terus mempelajari agama saya ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan juga memang ya ilmu yang saya dapatkan tidak untuk dinikmati saya sendiri begitu. Jadi kalau Allah menjanjikan surga, dan alhamdulillah melalui guru-guru saya telah mendapatkan taufik dan hidayah untuk melaksanakan ketaatan agama ini dengan baik, saya juga harus mengajak saudara-saudara saya supaya ayo gitu kan, jangan sampai jadi orang yang merugi. Kita harus meningkatkan keimanan, kita terus menuntut ilmu supaya bisa mengajarkan. Karena ya tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad itu mendakwahkan, meneruskan risalah beliau. Begitu yang menjadi semangat kami dalam hal ini, ya kerja tetap gitu kan, dakwah jalan terus. Kerja gitu. Tetap, dakwah jalan terus ya. Insyaallah. Ustadz, nah mungkin nih bagi para Rangers Nusantara, ya untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu agama itu kan gak gampang ya. Mungkin kalau pengen jadi seperti Ustadz ini perlu waktu juga, perlu proses ya. Tapi kan minimal belajar gitu tadi ya. Betul. Minimal belajar, datang ke kajian-kajian, ya, datang ke masjid-masjid untuk mendengarkan ceramah. Ya, banyak orang berpersepsi cukup belajar dengan Google saja maka selesai urusan. Ya, baca di Google. Tapi kan belajar ini kan perlu tuntunan, perlu ada penjelasan. Ya, perlu ada gurunya. Nah, Ustadz salah satunya nih. Nah, bagaimana nih Ustadz melihat banyak orang sekarang ini belajar dari Mbah Google. Nah, apakah mungkin Ustadz mengamini atau tidak, seperti apa? Mungkin bisa kasih saran nih buat para Rangers Nusantara. Ya, memang untuk belajar ini kan tidak terbatas dengan usia kita. Usia kita lahir sampai wafat ini waktu belajar kita. Dan memang belajar itu tidak harus di lembaga formal, gitu ya. Saya memang termasuk yang belajar dari ilmu agamanya adalah dari musola, gitu ya, kemudian masjid,
kemudian memang Ma'had Dirosah Islamiyah begitu, dan juga di majlis-majlis taklim. Sehingga memang dari guru-guru yang kita dengarkan melalui musola, masjid, kemudian majlis-majlis taklim, itu kita paling tidak memiliki referensi kitab begitu yang bisa menjadi rujukan untuk kita perdalam sendiri begitu. Dan memang ketika kita saat ini dimudahkan dengan aplikasi Google, aplikasi YouTube, itu sebagai membantu kita saja. Jadi pada akhirnya memang kita harus melihat sumber aslinya, kitabnya begitu kan. Kemudian juga memang jangan sampai kita menyampaikan satu ilmu yang dasarnya sendiri kita belum meyakini melihat langsung dari sumber yang otentik. Atau kalau misalkan saya pribadi ketika masih dalam keraguan, maka memang bertanya kepada guru saya begitu. Ustadz, ada persoalan dari jamaah seperti ini, mohon arahannya. Nah, nanti dari guru saya itu kemudian memberikan arahan. Antum coba baca ini. Antum coba buka gitu ya. Kalau memang mau ke e-book, sekarang itu kitab-kitab para salafus saleh itu sebetulnya bisa dibuka di channel-channel YouTube. Tapi memang ya dengan ketentuan dan syarat gitu kan. Tahu link-link yang sahih, dan juga memang kita harus mampu membekali diri dengan kemampuan berbahasa Arab. Maka termasuk saya juga yang tidak bosan-bosan belajar bahasa Arab dengan guru-guru sampai privat gitu, hanya 3 orang, 2 orang. Sampai sekarang gitu. masih belajar? Sampai sekarang. Masya Allah. Ya, masih sambil belajar bahasa Arab. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh berhenti belajar, Betul. Dan belajar juga harus jelas sumbernya, lihat kitabnya. Dan nah, kadang-kadang kan kita kan kalau baca kitab itu kan ada makna yang tersirat, ada makna yang tersurat, kan gitu Ustaz ya. Sehingga kalau ada hal-hal yang kita tidak pahami, kita bisa belajar atau bertanya langsung dengan guru kita, kan gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya, kalau belajar online itu dia, kalau terbatasnya kita nggak bisa bertanya ketika kita tidak paham apa yang kita baca, gitu Ustaz ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Nah, Ustadz belajar agama, kemudian sampai bisa memberikan ceramah, ya, dakwah. Nah, boleh tahu nggak Ustadz, kapan mulai mendalami ilmu agama nih, Ustadz? Apakah mungkin dari kecil udah belajar di pesantren atau lain-lain? Bisa dijelaskan nggak ke para Rangers Nusantara? Ya. Ketika saya sekolah dasar di kampung, desa di Tulang Kacang, Arjasari itu, kakak-kakak saya memang pesantren di Cirebon ya. Di Pondok Pesantren Kempek pimpinan Ustadz Umar, Kiai Umar. Dan memang dari kecil itu sebetulnya ada keinginan untuk menjadi seorang dai. Cita-citanya memang pernah tersampaikan untuk menjadi kiai lah gitu ya. Cita-cita jadi, kecil itu. Dari kecil itu terbersit bahwa insya Allah nanti pengen jadi dai gitu Tati. Alhamdulillah. Nah, kemudian memang tidak tersampaikan ke pesantren, akhirnya menempuh jalur mulai masuk ke, ya memang sejak SD itu sekolah madrasah diniyah, pulang sore ngaji di musola gitu, dengan mengkaji-kaji kitab yang kitab-kitab pesantren. Ada Munjiat, Da'iqatul Akbar, kemudian juga ada Bulughul Maram gitu. Jadi memang kitab-kitab pesantren itu diajarkan di musola. Nah, memang setelah lulus sanawiyah kemudian melanjutkan ke sekolah umum, tapi semangat untuk mendalami agama ini tetap dilakukan melalui Dirosah Islamiyah. Saya pernah masuk Ma'had Al-Husnayain di Bekasi. Saya juga pernah ikut Ma'had di Thoriq bin Ziyad. Jadi memang semangat untuk mendalami ilmu agama ini ya dengan belajar sama guru begitu. Bahkan ya sampai sekarang masih ada keinginan lagi untuk bisa sekolah di lembaga-lembaga yang memang mendalami keilmuan agama gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang tidak ada latar belakang khusus di pesantren, tapi memang semangat belajar di lembaga-lembaga agama ini terus saya pertahankan begitu, supaya ya tadi wasiat tentang kebenaran, peningkatan keimanan ini benar-benar mendapatkan dari sumber yang sahih begitu. Baik. Ya, doakan mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin, Ustaz, amin. Nah, pernah nggak nih kira-kira kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja, dai, memimpin umat,
di masjid sekarang jadi ketua Forsa kabupaten. Nah, pernah nggak menemukan kendala-kendala gitu, Ustaz? Ya, nah, terus bagaimana nih solusinya, apa yang Ustaz lakukan ya? Boleh berbagi dengan para Rangers Nusantara. Silakan Ustaz. Iya, memang waktu yang kita miliki itu tidak lebih banyak dari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Namun demikian memang tentunya skala prioritas dalam membagi waktu itu penting untuk dijadikan pilihan terbaik waktu yang akan kita kontribusikan. Dan memang selalu saja saya awali dalam beraktivitas itu niatnya adalah untuk memberikan kontribusi kepada agama Allah ini. Jadi saya bekerja, niatkan ibadah, dan dari ibadah itu saya ingin berkontribusi kepada agama ini dengan banyak, ya selain menafkahi keluarga juga membantu keluarga yang tidak mampu. Tapi seiring dengan itu saya juga punya keinginan agar waktu saya ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi manusia yang lain. Sehingga saya selalu ingin waktu yang saya gunakan itu bukan waktu yang sia-sia. Waktu yang bermanfaat untuk bekal akhirat saya, gitu ya. Waktu yang diingatkan oleh Allah supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, begitu kan. Jangan sampai waktu yang kita lalui ini dalam kondisi merugi. Ya, harus menyangkut 3 hal tadi, gitu ya. Ini berkaitan dengan peningkatan keimanan atau tidak. Ini berkaitan dengan nasihat kebaikan atau tidak. Ini berkaitan dengan wasiat kesabaran atau tidak. Jadi semuanya sepanjang bisa dipenuhi untuk kerangka kebaikan, maka insya Allah gitu ya, dengan tentu manajemen waktu juga gitu ya, harus kita catat nih janji dengan siapa gitu ya, kemudian jam berapa gitu ya, dan memang harus bisa mengkondisikan waktu kita ketika memberikan janji memang tidak ada agenda. Jangan gitu tadi ya. Ya, jadi pengelolaan waktu juga penting ya, apalagi Ustadz juga sibuk di bekerja sehari, belum lagi peran Ustadz sebagai kepala rumah tangga ya, pemimpin umat dan lain-lain. Wah, ini pengen sekali saya banyak bicara atau kita bincang-bincang, cuman waktu juga yang membatasi ini Ustadz ya. Wah, boleh nggak Ustadz kasih pesan buat para Rangers Nusantara nih yang sibuk bekerja sebagai seorang profesional, nah, biar mereka juga tergugah lah untuk mendalami ilmu agama ya. Sedikit waktu mungkin membaca Quran, membaca hadis, menghafal Quran, atau mungkin datang ke kajian. Nah, kasih pesan-pesan lah Ustaz, buat ke seluruh pemirsa Binsan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang menyimak. Saya hanya berpesan satu saja. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, munculkanlah sebuah pertanyaan. Aktivitas itu apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk agama Allah ini? Apa yang bisa kita tolong untuk agama Allah ini? Ya, kadang-kadang kita suka dalam menerapkan niat ini lebih cenderung kepada niatan dunia. Harusnya kita niatkan untuk akhirat, kemudian dunia itu bisa beriringan. Ya, misalkan saya memang bercita-cita ingin sekolah di kedokteran misalkan. Maka ketika saya masuk fakultas kedokteran, apa yang bisa disumbangkan nanti ketika sudah menjadi dokter untuk menolong agama Allah ini. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya pesankan, agar setiap kita ya menggunakan waktunya, niatnya selalu berorientasi kepada hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang akan menjadi amal soleh untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih banyak, luar biasa. Semoga ini menginspirasi seluruh Rangers Nusantara. Ingat, semua yang kita lakukan niatkan karena Allah. Gitu tadi ya. Baik Ustadz, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ustadz Dazuli. Semoga menginspirasi seluruh Ranger Nusantara. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Binsan.